Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak-bapak, ibu-ibu, mas-mas, mbak-mbak, khususnya adik-adikku sekalian yang dirahmati Allah dimanapun Anda berada. Kembali di Iip Channel bersama saya Iip Wijayanto. Kali ini kita akan membahas tema bondingmu dan mantan amat sangat kuat, jadi tak terpisahkan saat kamu lakukan ini. Ya, jadi tanpa kita sadari, meskipun kita sudah berpisah dengan mantan pada saat ini, bonding, ikatan batin antara kita dan mantan itu teramat sangat kuat, ya. Jadi kalau selama ini orang memahami bahwa bonding itu, ikatan batin itu antara orang tua dan anak, ya, pada umumnya begitu. Tetapi sesungguhnya kebersamaan kita dan mantan itu kadang-kadang ikatan batin atau bondingnya itu melampaui ikatan batin antara orang tua dan anaknya, ya. Jadi kita nih ya, misal bonding dengan orang tua ketika misal kita di perantauan, ya. Orang tua kita sakit. Nah, mereka jangan sampai kita kepikiran. Maka mereka minta saudara-saudara kita yang ada di kampung halaman jangan ngasih tahu kita, jangan memberikan kabar. Tujuannya biar kita tidak kepikiran, ya. Tetapi karena faktor bonding itu tadi, ikatan batin itu, biarpun tidak dikasih tahu, kita bisa merasakan ini ada yang tidak beres nih, ya, sehingga kita telepon, ya, walaupun mungkin mereka masih merahasiakannya dari kita. Dan beberapa waktu kemudian, misal orang tua sudah sehat, mereka baru ngasih tahu kalau kemarin itu ternyata mereka sedang tidak sehat, ya. Nah, kenapa kita bisa tahu? Faktor bonding atau ikatan batin antara kita dengan orang tua, ya. Nah, bagaimana halnya dengan mantan? Kok bisa ikatan batin kita dan mantan itu kadang-kadang bisa melampaui ikatan batin kita dengan orang tua kita? Kenapa demikian? Karena ya, kalau misalnya ikatan batin antara kita dan orang tua, wajar ya kalau punya bonding yang kuat. Karena dari kecil kita bersama dengan mereka. Beberapa rasa yang terlibat di sana. Rasa cinta anak kepada orang tua, ya, rasa sayang. Nah, itu yang membuat ikatan batin itu menjadi kuat selain kebersamaan dalam waktu yang tidak sebentar. Bagaimana dengan mantan? Dengan mantan itu sesungguhnya faktor rasa yang terlibat itu jauh lebih rumit, jauh lebih kompleks, ya. Jadi cinta dan sayang kepada orang tua itu sesuatu yang hampir sama. Tetapi rasa cinta kita kepada mantan, ya, itu jauh lebih rumit daripada rasa cinta kita kepada orang tua kita. Karena di sana juga ada faktor kecemburuan yang sangat besar, ya. Di sana tidak cuma cinta, ya. Cinta itu payungnya, di bawahnya itu juga ada faktor nafsu di situ, ya. Kemudian ada rasa ingin memiliki dan seterusnya. Nah, kemudian tentu juga ada rasa sayang di sana, ya. Ada pengorbanan. Kadang-kadang kita ngasih orang tua kita, kalau dipikir-pikir, dihitung-hitung tidak seberapa, ya. Mungkin ya sebulan kita ngirimi orang tua 500.000, begitu kan? Tapi kalau sudah dengan mantan dulu, apapun akan kita berikan. Belum mantan minta, sudah kita kasih. Saking kita amat sangat menyayanginya. Nah, pengorbanan-pengorbanan kita itu, harapan-harapan kita yang amat sangat besar kepada mantan tadi,
itulah yang kemudian membuat bonding itu, ikatan batin itu teramat sangat kuat, bahkan melampaui ikatan batin kita dengan orang tua kita, dengan saudara-saudara kita, ya. Nah, jadi ikatan batin itu kalau kita mau ingat-ingat saat kita masih bersama dengan mantan. Tadi mantan belum minta sesuatu, kita sudah tahu apa yang dia inginkan, sudah kita belikan, ya. Mantan sedang marah kepada kita, walaupun dia berusaha menahan kemarahannya. Dari sedikit saja perubahan intonasi suaranya kita sudah memahami, ya. Apalagi mantan bohong kepada kita, sebagus apapun mantan itu berusaha menutupi kebohongannya dari kita, kita bisa tahu, ya. Biarpun dia tutup dengan sangat cakep, sangat indah, ya, tetapi kita bisa mengetahuinya. Apalagi ketika mantan mulai berubah. Di depan kita, dia masih terus berpura-pura untuk mencintai kita, tetapi sesungguhnya hatinya sudah mendua. Itu juga bisa kita rasakan. Bahkan setelah perpisahan itu terjadi, kita masih terus bisa merasakan, ya. Mantan sekarang jauh dari kita, atau mantan sekarang sedang berada di dekat kita. Ya, misal kita sedang berada di sebuah tempat, ya di tempat itu juga ada mantan, tapi ruangannya berbeda, kita bisa merasakan kehadiran dia, dan seterusnya. Nah, jadi ikatan batin itu atau bonding itu sesungguhnya adalah modal yang amat sangat besar, yang akan membuat kita dan mantan untuk bisa kembali bersama lagi. Karena di dalam bonding tadi kan ada cinta yang amat sangat rumit itu tadi, ya. Cinta yang ingin memiliki dia selamanya. Nah, dan itulah yang kemudian akan menuntun mantan, ya, untuk kembali kepada kita. Sekarang mungkin dia belum balik, ya, tetapi kalau kita mau bersabar, kan dia menjalani kehidupannya bersama orang ketiga, ada masanya di mana mereka akan mengalami dilema juga. Mereka akan sampai pada persimpangan, lanjut terus atau berpisah, ya. Dan ketika bonding dengan kita sangat kuat, nah saat mantan berhadapan dengan keadaan-keadaan di mana dia galau, di mana dia bingung, di mana dia ragu untuk melanjutkan dengan orang ketiga. Manusia itu relasi, ya, dua anak manusia, laki-laki dan perempuan ini, kalau mereka bisa 1 bulan saja tidak pernah bertengkar sama sekali, itu sudah keren banget tuh, ya. Manusia itu kadang-kadang berdua itu setiap hari bertengkar terus, ya. Dan pertengkaran itu semakin sering, semakin keras, itu akan membuat orang semakin rapuh, semakin mudah lelah di dalam menjalani hubungan tadi, merasa jenuh dan merasa berputus asa. Nah, ketika pertengkaran itu semakin sering terjadi, apalagi kita sering membahas, ya, yang namanya orang ketiga itu kan egonya besar-besar. Mantan mungkin juga egonya sangat besar. Bisa bertahan kita dengan lama karena kita mau ngalah terus. Nah, sementara dengan orang ketiga ini egonya sama-sama besar, ya tentu akan bertengkar terus. Dan semakin sering pertengkaran itu terjadi, semakin cepat pula mereka untuk berpisah, ya. Dan ketika pertengkaran itu terjadi, apa referensi mantan? Setiap dia merasa dikecewakan, dia akan membanding-bandingkan apa yang pernah kita lakukan dan apa yang orang ketiga pernah lakukan. Dia akan bilang tuh, dulu bersama kita, ya, dia bisa dapat ini, dapat itu, dia tidak pernah dikecewakan, kita selalu setia, dan seterusnya. Nah, sekarang bersama orang ketiga, setiap pertengkaran yang terjadi tentu dia akan terus menyebut-nyebut kebaikan kita, ya. Dan itu yang akan mempercepat orang ketiga untuk pergi. Dan ketika ikatan batin kita dan mantan itu memang kuat, ya, maka kemana mantan akan pergi? Atau kemana mantan akan melangkah setelah perpisahan itu terjadi dengan orang ketiga? Namanya ikatan batin, dia selalu terikat dengan kita, ya dia tidak akan kemana-mana.
dia akan kembali lagi kepada kita. Jadi bonding itu modal besar. Dan menjadi tidak terpisahkan kita dengan mantan ketika kita lakukan ini. Nah, apa itu satu hal ini? Sebelum kita masuk ke hal ini ya, jangan lupa yang belum subscribe untuk memencet tombol subscribe. Dan menyalakan lonceng notifikasi agar Anda selalu mendapatkan pemberitahuan video-video terbaru dari channel kesayangan kita ini. Dengan subscribe, doa-doa kita selalu terhubung sehingga kita selalu bisa berdoa bersama-sama ya. Dan jangan lupa subscribe itu gratis ya. Nah, jadi apa satu hal ini? Maka ketika bonding itu sudah kuat, perkuat dia sampai mantan tidak bisa berpisah dengan kita melalui doa-doa kita ya. Jadi doa itu yang akan memastikan insya Allah takdir hidup kita dengan mantan. Kalau memang dia jodoh kita, maka jodoh itu diperkuat. Kalau dia bukan jodoh kita, insya Allah takdir jodoh bisa berubah dengan kekuatan doa kita, ya dari tidak berjodoh menjadi berjodoh. Di dalam sebuah hadis kita diajarkan, la yaruddul qada'a illa doa. Tidak ada yang bisa menolak takdir kecuali doa. Ya, nah karena itu bagaimana cara memperkuat bonding ikatan batin kita dengan mantan? Terus berdoa, terus memohon pertolongan Allah agar mantan menjadi jodoh kita selamanya dunia akhirat. Jangan pernah berhenti berdoa. Insya Allah mantan tidak akan kemana-mana. Insya Allah mantan akan kembali kepada kita. Terus berdoa. Itu kuncinya. Demikian. Semoga bermanfaat. Wallahu a'lam bishawab. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.